Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Septiono dengan NIM 05487231 dari Universitas Terbuka Banjarmasin dengan Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara kerja kode program yang saya buat. Untuk soal pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Jadi dalam penggunaan kode program saya menggunakan integer atau bisa ditulis dengan int ini, spasi struktur baris, kemudian karena dalam tipe datanya menyimpan sebuah bilangan bulat atau sama dengan 55 dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian saya ketik di bawahnya system.out.println tanda kurung nilai titik dua nilai dari variabel struktur baris titik dua spasi titik, titik petik titik dua petik plus struktur baris tanda kurung titik koma. Kemudian hasilnya seperti berikut ini. Saya akan tampilkan, klik di sini untuk play atau run. Jadi untuk hasilnya seperti ini, nilai dari variabel struktur baris titik 255. Kemudian nomor 2, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru. Titik 2, petik atas kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Untuk variabel kata baru, tipe data yang digunakan adalah string karena data yang disimpan berupa kalimat. Seperti ini, string kata baru. Untuk penulisan variabel dengan data tipe string harus ditulis di antara dua tanda petik. Seperti berikut, tanda petik 2, deklarasi tipe data string, tanda petik 2. Cara penulisan codingnya diawali dengan tipe data string, kemudian dispasi, dan tulis nama variabelnya. Kata baru yang merupakan baris untuk deklarasi tipe data string dilanjutkan dengan tanda sama dengan untuk menginisiasi nilai variabel dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya sebagai berikut, string spasi kota baru sama dengan titik petik, deklarasi tipe data string titik petik, titik tanda koma. Kemudian saya coba untuk play atau run, hasilnya akan seperti ini. Nilai dari variabel kata baru titik 2 deklarasi tipe data string. Itu untuk hasil yang nomor 2. Kemudian nomor 3, buatlah deklarasi array satu dimensi dengan nama 4 angka. Tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Nah, untuk bilangan untuk soal untuk nomor 3 ini, dari penyebutan bahwa array satu dimensi ini menggunakan tipe data integer. Jadi, dalam codingnya ditulis int, ini memiliki cirinya, yaitu adanya tanda seperti kurung begini ya. Tanda kurung ini, spasi 4 angka. Dan di dalamnya ditulis jumlah elemen dari array tersebut, yaitu 4. Sama dengan new integer tanda kurung 4. Dan langkah ini disebut deklarasi. Kemudian di bawah dituliskan 4 angka tanda kurung 0 sama dengan 7. 7 ini adalah dari isi angka ini dan 4 angka kurung 1 dan sebagainya.
dan sama dengannya ini diisikan dengan angka yang di atas ini yang dalam soal ini. Untuk menginisiasi nilai dari setiap indeks array. Keunikan dari tipe data array adalah untuk indeks awalnya dimulai dari nol. Contohnya seperti 4 angka kurung nol sama dengan 7. Ini indeks yang keunikan yang dari tipe data array, bukan dari angka satu. Itu. Pada jawaban ini saya mencoba untuk menampilkan variabel isi secara manual dan secara dengan perhitungan dengan perulangan. Itu menampilkan isi variabel secara manual dan menampilkan isi menggunakan for atau dengan perulangan. Isi array yang tanpa perulangan akan menampilkan isi array dengan menyebutkan indeksnya seperti contoh codingnya. System out, dot out, println, tanda kurung, titik dua, petik, menampilkan dari variabel 4 angka indeks ke 0. Seperti contoh sebagai berikut ini. Dan seterusnya. Dari indeks ke 0, indeks ke 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menampilkan nilai dari array dengan perulangan menggunakan fungsi for ditulis sebagai berikut. For, tanda kurung, integer, i sama dengan 0, titik 2, titik koma, i kurang dari 4, titik koma, i plus plus. Coding ini kenapa i kurang dari 4? Karena jumlah indeksnya hanya sampai 3. Indeksnya ini kenapa 4 kurang dari 4? Karena indeksnya kurang dari 4 yaitu 3. Karena indeksnya dihitung dari 0, 1, 2, dan 3. Maka itu jumlahnya 4. Jika kondisi tersebut salah, misalnya i kurang dari 5, maka akan muncul eh, kata error gitu. Ada muncul errornya. Di tanda sini ada tanda silang error. Kemudian untuk coding finalnya dituliskan sebagai berikut: system.out.println tanda kurung 4 angka, tanda kurung seperti ini, i tanda kurung titik koma. Berikut contohnya. Kemudian untuk hasilnya sebagai berikut. Nomor 3 adalah ini, kemudian ini hasilnya adalah menampilkan isi array secara manual. Nilai dari variabel 4 angka indeks ke 0, 7, dan seterusnya. Kemudian menampilkan isi array menggunakan loop for. Ini hasilnya adalah 7, 10, 20, dan 23. Seperti yang di soal. Oke, lanjut. Kemudian ke nomor 4. Buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama angka. Tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut: 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Soal keempat ini menggunakan deklarasi array dua dimensi. Berbeda dengan array satu dimensi seperti yang di atas ini. Eh, Deklarasi ini untuk deklarasi ini dimensi array 2 ini berbeda dengan array satu dimensi. Untuk array 2 terdiri dari baris dan kolom, dan penulisan deklarasinya memiliki bentuk tanda kurung seperti ini. Tanda kurungnya ada 2. Kemudian eh, soal ini menyebutkan terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Yang pertama ini adalah tanda kurung baris, dan kedua ini tanda kurungnya untuk kolom. Yang berarti
yang berarti array dua dimensi digunakan untuk 3 kali 3 dengan isi nilai 1, 2, 3. Ini untuk baris pertama, kemudian 4, 14, 19, 20 untuk baris kedua. Kemudian untuk baris ketiganya ya yaitu 22, 27, 29. Dan indeks awal baris dan kolom dimulai dari 0. Hampir mirip seperti array yang satu dimensi, dimulai indeksnya dari 0. Karena di soal terdapat nilai awal dan menggunakan tipe data strong, maka kode codingnya seperti berikut. String, tanda kurung, 2, tanda kurung seperti ini ada 2, kemudian spasi, angka, spasi sama dengan new string, 3, tanda kurung 3, dan 3. Nah, 3 di awal ini adalah barisnya, karena terdiri dari 3 baris, dan yang kedua ini adalah yang ketiga dari kolom. Kemudian dituliskan di bawahnya angka yang dengan kurawal 0. Dan kurawal kolomnya 0 di baris pertama dan di kolom ke-1 dengan nilai 1. Dan seterusnya. Seperti ini contohnya. Kemudian menampilkan isi array tanpa pengurangan dituliskan codingan seperti berikut. Contohnya seperti ini. System.out.println tanda kurung tanda petik nilai dari variabel angka baris ke-1 kolom ke-1 titik 2 titik tanda petik plus angka tanda kurung 0 dan 0 ditutup dengan titik koma seperti ini dan seterusnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan baris 1, baris 2 dan baris 3. Untuk menampilkan isi variabel menggunakan for seperti berikut. Codingan ini menggunakan for tanda kurung integer i sama dengan 0 sebagai indeks pertama. Dan kenapa i kurang dari 3? Karena jumlah basis cuma ada 3 dan i sebagai nama penyebut i sebagai nama penyebut dari baris. Kemudian codingan selanjutnya tetap menggunakan for seperti ini, for tanda kurung integer u 0. I dan u ini adalah sebagai penyebut nama aja. Jadi untuk apa nama ini bebas untuk diisi A, B atau yang lainnya. Maka codingan finalnya ditulis seperti berikut. System.out.println tanda kurung angka, tanda seperti ini, I dan U. Kemudian dikurung titik koma. Maka hasilnya sebagai berikut. Nomor 4. Hmm, inilah hasil nomor 4. Jawaban nomor 4. Menampilkan isi string array dua dimensi secara manual. Dan ini hasil dari string array menggunakan loop atau for 1, 3, 5, 14. Bedanya adalah tidak ada kata-kata nilai dari variabel angka baris kedua dan ke yang lainnya ini. Bedanya langsung hasilnya angkanya. Oke, untuk kemudian nomor terakhir nomor 5, buatlah deklarasi linked list dengan nama link angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, 70. Pendeklarasian ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Sama dengan pengerjaan soal sebelumnya, saya menggunakan sistem .out.println tanda kurung seperti ini. Isi dari variabel link atau ini. Yang lainnya ini oh ini belum. Eh, untuk ini link list yaitu pendeklarasian tersebut menggunakan bahasa programan Java. Seperti ini yang di soal ini. Dalam pengerjaannya saya menggunakan package library link 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 list yang menggunakan
bawaan dari Java dengan cara menambahkan baris import. Baris importnya eh, baris import seperti ini. Berikut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengerjaan tanpa harus membuat secara manual. Untuk menyimpan data pada link list, digunakan fungsi array berikut, array dot array.asList. Seperti ini pada saat menginisiasi nilai ke dalam variabel list angka. Sebagai berikut. Sama dengan pengerjaan soal sebelumnya, saya menggunakan out system.out.println untuk menampilkan isi dari link list. Seperti berikut. Eh, ya, ini contohnya system.out.println isi dari variabel link list titik dua titik petik plus link list angka ya. Ini saya coba untuk run atau play, hasilnya akan seperti berikut. Isi dari variabel link list 2.2 tanda kurung 22,19,446072. Berikut jawabannya selesai. Setiap presentasi dari saya untuk pengerjaan tugas ini, mohon maaf jika ada salah kata, penjelasan yang kurang tepat, atau kurang dari penjelasan saya, kata-kata saya mohon dimaafkan segala kesalahannya. Maka dari itu saya harapkan koreksi untuk pengerjaan tugas satu ini, tugas satu struktur data dari tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Septiono dengan NIM 05487231 dari Universitas Terbuka